sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini kesempurnaan secara zahir, belum kesempurnaan secara batin. Kalau kita mensifatkan baginda Muhammad dari A sampai Z, kita tidak bakalan sanggup. Karena semua kesempurnaan ada dalam diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dari kesempurnaan batin, Rasulullah itu orangnya pemaaf. Disebutkan di dalam kitab-kitab sirah seperti Nurul Yaqin dan kitab-kitab yang lain, ketika baginda Muhammad berangkat ke Taif untuk berdakwah, sampai Taif dilempar batu. Baginda Muhammad sampai ke Taif dilempar batu, bukan disambut kayak kita, dikasih minum, dihormati. Enggak, baginda Muhammad ketika sampai ke Taif dilempar batu sampai kedua kaki beliau yang mulia berdarah. Kemudian turun malaikat Jibril alaihi salam meminta perintah kepada baginda Muhammad untuk mengazab orang-orang Taif. Tapi apa jawaban baginda Muhammad? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kita, jangankan dilempar batu, digibah dengar sedikit tidak ditegur 1 bulan. Yakin kita dengar ada orang jelek-jelekin kita tidak bakal negur 1 bulan. Tapi baginda Muhammad, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, malah mendoakan orang-orang Taif. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baginda Muhammad itu punya sifat pemurah. Ketika ada orang datang kepada Rasulullah minta sesuatu, kata Rasulullah apa? Saya punya kambing di lembah sana, ratusan ekor, kamu ambil semuanya. Sampai apa? Orang tadi pulang ke kampungnya teriak-teriak, aslimu, teriak ke warga-warganya, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha faqatan. Kata orang yang dikasih tadi apa? Kalian semua harus masuk Islam, karena Muhammad ketika memberi tidak pernah takut fakir. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini baginda Muhammad. Semua kesempurnaan ada pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad, ketika ada orang datang kepada Rasulullah dan Rasulullah ini tidak punya apa-apa. Apa jawaban Rasulullah? Pergi ke pasar. Kamu pergi aja ke pasar, kamu beli semua keperluan kamu. Nanti kalau saya ada duit, saya yang bayar. Ada orang seperti itu sekarang, seperti baginda Muhammad. Misalnya kita tidak punya uang, belum gajian, misalnya belum gajian, tetangga datang minta sesuatu, terus kita bilang, kamu pergi ke toko yang kamu mau, ke Indomaret misalnya, kamu beli semua yang kamu perlukan, nanti kalau gajian saya yang bayar. Ada orang seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semua yang dinisbahkan kepada baginda Muhammad menjadi mulia. Madinah Al-Munawwarah menjadi mulia karena ada baginda Muhammad. Bahkan air yang kita tahu, air yang paling afdol di dunia ini ialah air Zam-Zam. Ini yang kita tahu. Air yang paling baik itu air Zam-Zam. Tapi sebenarnya bukan. Air Zam-Zam itu nomor 2. Nomor satunya apa? Air yang timbul dari jari jemari baginda Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini air yang terbaik. Al-Imam Tajuddin As-Subki mengarang 2 bait, disebutkan di dalam Hasyiah Al-Baijuri. Kata beliau, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanila misra thumma baqil anhari. Air yang paling afdal ialah air yang keluar dari jari baginda Muhammad. Yang kedua air Zam-Zam, yang ketiga air telaga Kautsar, kemudian air sungai Nil, kemudian sungai-sungai yang lain. Bahkan baginda Muhammad itu punya telaga Kautsar, kita tahu kan, punya telaga Kautsar. Di dalam Sahih Muslim beliau berkata, ana faratukum alal haud man warada syariba wa man syariba lam yadma abadan. Saya bakal menunggu kalian di telaga Kautsar, kata baginda Muhammad. Siapa yang datang ke telaga tersebut akan meminumnya, dan siapa yang minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Coba kalau kita bayangkan, andaikan kita ini ditunggu sama Habib Umar bin Hafidh, misalnya di Hotel Grand Senior, ditunggu. Kita ditunggu untuk ketemu beliau. Ketika ketemu, beliau itu memberikan kita minum. Pasti para hadirin bakalan cerita ke teman-temannya selama 1 bulan. 1 komplek diceritain semua. Saya ditunggu Habib Umar, saya diminumin Habib Umar air. Coba bayangkan kalau yang menunggu baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin cukup, banyak lagi para masyayikh kita, para habib kita. Mudah-mudahan lanjut. Disuruh lanjut sama Habib. Ulun imtithalul amr saja, hanya menjalankan perintah dari guru-guru kita. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu orang yang paling fasih di dalam bahasa Arab, tidak ada lagi. Bahkan orang yang paling fasih dalam melafazkan huruf dha. Tidak ada lagi orang yang fasih dalam melafazkan huruf dha yang lebih fasih dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Bahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjihad bersama para sahabat, di dalam pasukan itu beberapa sahabat itu syahid. 3 orang bersaudara atau 2 orang bersaudara, satunya bapaknya. Jadi berempat, 3 orang bersaudara, satunya bapaknya syahid. Ketika pulang ke Madinah, ada ibu-ibu. Ibu ini ya tadi suaminya yang syahid, yang anaknya yang syahid. Ibu ini nungguin. Tapi apa? Ibu ini ketika menunggu dikabarkan, wahai ibu, semua anakmu dan juga suamimu telah mati syahid. Tapi apa kata ibunya? Ndak, saya butuh melihat Rasulullah. Dikasih tahu lagi, wahai ibu, anakmu 3 sudah syahid, satunya suamimu. Kata ibunya, ndak, saya butuh melihat baginda Muhammad. Ketika melihat baginda Muhammad, kata si ibu, semua musibah itu kecil kecuali engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tanamkan rasa cinta kepada baginda Muhammad, karena di hari kiamat kita tidak ada tempat pertolongan kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Rasulullah, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Saya ini orang yang pertama kali yang akan memberikan syafaat,
Dan saya juga orang yang syafaatnya pertama kali diterima di hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika di hari kiamat semua orang datang kepada Nabi Adam minta pertolongan. Kata Nabi Adam, saya tidak bisa. Datang ke Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, saya tidak bisa. Datang ke Nabi Ibrahim, tidak ada yang bisa. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir kepada baginda Muhammad. Kata beliau, ana laha, ana laha, ana laha. Sayalah yang akan memberikan syafaat. Sayalah yang akan memberikan pertolongan di hari kiamat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di hari kiamat mau lari kemana? Di Al-Quran disebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari kiamat ketika seseorang melihat saudaranya, dia bakal lari. Dia lihat bapaknya, dia bakal lari. Dia lihat istrinya, dia bakal lari. Dia lihat anaknya, bakal lari. Takut ditarik ke neraka. Karena semua orang punya pertanggungjawaban masing-masing. Yang hanya bisa menolong hanyalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Al-Imam Ibn Ruslan di dalam Safwatuz Zubat, arsala ruslahu bi mu'jizati zahiratil lil khalqi bahirati wa khassa min bainihim Muhammada falaysa ba'dahu nabiyyun abada faddalahu ala jami'i man siwah fahuwa syafi'u wal habibu lil ilah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Adakah kerinduan kepada baginda Muhammad? Berapa kali kita bersalawat kepada baginda Muhammad? Tanyakan kepada diri masing-masing. Perbanyak salawat kepada baginda Muhammad. Karena dalam satu hadis di dalam kitab Kifayatul Atqiya ada hadis yang mengatakan aktsarukum salatan alayya aktsarukum azwajan fil jannah. Orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata baginda Muhammad, ialah orang yang nantinya bakalan punya banyak istri di dalam surga. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini di dalam kitab Kifayatul Atqiya disebutkan hadisnya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya sangat panjang. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan berdagang ke negeri Syam sebelum masuk Islam, berdagang ke negeri Syam, Raja Herakla atau Heraklius itu tahu tentang keadaan Nabi Muhammad. Akhirnya raja ini bertanya, mana orang-orang yang dari Makkah? Kata Abu Sufyan, saya. Dikumpulkan orang-orang Quraisy yang berdagang, dikumpulkan dalam satu ruangan. Ditanya, apakah yang mengaku nabi itu pernah orang tuanya menjadi raja? Apakah Muhammad yang mengaku nabi itu bapaknya atau kakeknya seorang raja? Kata Abi Sufyan, bukan. Apakah pengikut Nabi Muhammad itu orang-orang yang kuat? Kata Abi Sufyan, bukan, tapi orang-orang yang lemah. Apakah Muhammad itu pernah berdusta? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Pokoknya ditanya dengan berbagai pertanyaan. Sampai akhirnya kata Raja Heraklius, saya yakini dia seorang nabi. Tapi saya tidak menyangka bahwasanya utusan terakhir itu datang dari kaum kalian. Kata Heraklius, hadis Sahih Bukhari, andaikan Muhammad ada di depan saya, niscaya akan saya cuci kedua kakinya. Raja Heraklius, raja Romawi, negara superpower di zamannya.
Pemimpinnya bilang, andaikan Muhammad ada di depan saya, niscaya saya akan basuh kedua kakinya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baginda Muhammad itu orangnya sederhana, tapi bagaimana Heraklius sampai takut? Baginda Muhammad ketika tidur hanya beralaskan lepah kurma. Bahkan ketika beliau bangun dari tidurnya, badan beliau yang mulia itu berbekas. Coba kalau kita kalau kita, ada ndak kita ini yang tidur di atas pelepah kurma, kalau bangun tidur badannya berbekas? Ada. Baginda Muhammad ketika tidur di atas, bahkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika melihat baginda Muhammad tidur itu menangis, karena badan beliau yang mulia itu berbekas. Baginda Muhammad itu tidak pernah kenyang. Bahkan ada satu riwayat sahabat datang kepada baginda Muhammad, "Ya Rasulullah, saya kelaparan. Saya telah mengganjal perut saya dengan satu buah batu." Tapi apa? Baginda Muhammad telah mengganjal perutnya dengan 2 buah batu. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang beliau lakukan itu hanya untuk umatnya, hanya untuk kita. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. Mungkin cukup yang ulun sampaikan, mikrofonnya sudah habis baterainya. Mudah-mudahan kita orang yang ditunggu oleh baginda Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa memandang wajah baginda Muhammad. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Mohon maaf Bib kalau terlalu lama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.